Hai, bagaimana kabar Ibu? Kabar saya sehat, Bu. Semangat. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang masalah siswa di sekolah yang sering terlambat. Sebelum masuk ke sana Ibu, kita ambil dulu posisi tenang. Ambil posisi Ibu yang nyaman. Letakkan tangan Ibu di kaki. Setelah Ibu nyaman, arahkan pikiran Ibu pada saat ini untuk merilekskan. Jadi kalaupun masih ada terbeban Ibu, rilekskan dulu ya Bu. Tarik nafas dalam-dalam, tutup matanya, kemudian keluarkan dengan perlahan-lahan sampai Ibu merasakan bahwa pribadi kita itu sudah rileks pada saat ini. Kemudian kembali lagi Bu, tarik nafasnya pelan-pelan. Kemudian rasakan apa yang Ibu alami saat ini. Dengan adanya hembusan angin yang ada di sekeliling kita. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Sekali lagi Bu, tarik nafasnya pelan-pelan. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan juga. Setelah selesai, setelah Ibu nyaman dan setelah Ibu juga merasakan hilangnya kecapean pada saat ini, maka kembali lagi buka mata kita Ibu, sehingga kita melanjutkan aktivitas untuk selanjutnya. Kemudian pada saat ini terima kasih Ibu sudah mau berbagi. Jadi sebenarnya fokus pada saat ini adalah mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Jadi untuk itu mari kita mulai. Tujuan umumnya yang ingin Ibu capai itu apa sih sebenarnya? Tujuan yang mau saya capai, Bu, dari percakapan kita di sore hari ini, saya ingin anak-anak itu, Bu, disiplin dalam waktu. Artinya tepat waktu datang ke sekolah, tepat waktu masuk kelas, apalagi pada saat kegiatan pembelajaran. Oke. Selanjutnya Bu, mari kita coba bagaimana mengidentifikasi situasi yang dialami. Apakah dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini? Izin Bu, pertanyaannya kurang jelas Bu tadi karena suara Ibu terputus Bu. Terputus ya, jaringan. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Ibu merasakan dalam mencapai tujuan ini? Mungkin sekitar 5 ya Bu. Rasanya memang susah mendisiplinkan anak ini Bu supaya mereka datang tepat waktu. Oh gitu. Ya, saya mengerti memang kondisi yang ada di sekolah ini. Bagaimana menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Ya, mungkin selain saya masuk di kelas, kekuatan ataupun potensi yang bisa saya manfaatkan mungkin Bu di wali kelas dan semua guru-guru mata pelajaran juga Bu.
Jadi rencana saya juga dengan memanfaatkan guru wali kelas, kemudian juga guru mata pelajaran dalam membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Para guru telah mencoba memberikan pemahaman dan beberapa siswa juga sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut. Jadi memang adakah peluang atau kemungkinan yang Anda lihat terhadap kebiasaan anak tersebut, Bu? Iya, tentunya ada peluang, Bu. Peluang untuk dalam situasi itu ada peluang, Bu. Baik. Peluang yang bagaimana yang Ibu maksudkan untuk memperbaiki kebiasaan terlambat ini, Bu? Saya rasa dengan kolaborasi dengan wali kelas dan guru-guru mata pelajaran dalam membuat keyakinan kelas maupun membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk dengan tujuan supaya pada saat membuat kesepakatan kelas, di sini anak-anak bisa mengetahui apa konsekuensi jika dia melanggar ataupun tidak melakukan kesepakatan itu. Jadi itulah yang mungkin akan dilakukan, Bu. Apakah ada yang terlibat, Bu, untuk menyikapi masalah ini? Izin, Bu, putus-putus. Apakah ada yang terlibat untuk membantu agar masalah ini mendapat solusi, Bu? Iya, tadi untuk membantu mendapatkan solusi ini mungkin saya juga akan berkoordinasi ataupun bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran, baik itu juga dengan satpam, dengan tujuan agar semua warga sekolah melakukan keyakinan sekolah dan guru-guru mata pelajaran membuat keyakinan ataupun kesepakatan di kelas, kemudian guru-guru wali kelas juga membuat keyakinan kelas. Selain dari kepala sekolah ataupun guru, ada lagi, Bu, yang terlibat dengan hal ini? Mungkin, Bu, dengan orang tua juga, supaya terjadi kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua, mungkin dengan orang tua pun dilibatkan dalam proses keyakinan ini ataupun membuat kesepakatan ini akan sangat membantu sehingga anak-anak bisa mengalami bisa kembali menaati peraturan ataupun keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul, Bu? Apakah ada menurut Ibu? Iya, mungkin hambatan yang akan muncul itu adalah anak-anak mungkin akan berulang melakukannya. Anak-anak akan berulang melakukannya, akan tetapi dengan kolaborasi dengan orang tua, dengan seluruh stakeholdernya, mungkin akan bisa berubah, Bu. Menurut Ibu, apa solusi yang bisa diterapkan sehingga anak tersebut tidak terlambat lagi? Ya, tadi saya sudah merencanakan selain saya melakukan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas di setiap kelas-kelas yang saya masuki, saya juga ingin berkolaborasi dengan seluruh guru mata pelajaran. Jadi selain itu juga dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, Bu, dan bekerja sama dengan orang tua. Tentunya dengan orang tua komunikasi yang baik dari sekolah juga sangat diperlukan. Baik, itu suatu langkah yang positif. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini?
Jadi mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan itu berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya kepala sekolah dapat mengundang orang tua, dan dengan adanya orang tua maka akan sosialisasi dengan kesepakatan kelas yang dibuat dan keyakinan kelas. Orang tua juga mengetahui tentang keyakinan-keyakinan ataupun kesepakatan yang sudah dibuat, sehingga orang tua pun bisa mendukung. Jadi langkah pertama adalah berkoordinasi dengan orang tua. Prioritas utama itu adalah disebutkan tadi melibatkan orang tua, siswa, kemudian juga stakeholder sekolah ya. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan atau semacam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya kan Bu tadi. Iya Bu. Itu adalah langkah yang bagus Bu. Bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Iya, mungkin jangka waktu untuk melaksanakan ini mungkin dalam 1 bulan, Bu. Ya, saya berharap memang dalam beberapa bulan atau 1 bulan ini kita sudah bisa melihat perubahan itu ya Bu, sehingga melihat perubahan ke arah yang positif dan lebih banyak lagi siswa yang datang tepat waktu, baik itu dalam pembelajaran dan juga kehadirannya. Itu ya Bu. Iya Bu, benar Bu. Ya, jadi menurut saya ini memang bagus. Kemudian bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana ini? Ya, keberhasilan ini bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang sudah tidak terlambat lagi, Bu. Seperti biasanya kan siswa-siswa yang terlambat selalu dicatat oleh piket. Jadi untuk melihat keberhasilannya itu dilihat dari seberapa banyak, seberapa sering lagi dia yang terlambat, Bu. Jadi bisa kita lihat progresnya dari sana. Ya, itu hebat Bu. Namun dalam setiap rencana ya pasti ada tantangan kan. Bagaimana Ibu berencana menghadapinya? Ya, pasti tantangan itu pasti ada dalam setiap rencana yang akan kita lakukan, Bu. Mungkin kita bisa sediakan beberapa alternatif komunikasi dengan orang tua dan juga memberitahu bagaimana perkembangan siswa kepada orang tua, Bu. Jadi senantiasa ada komunikasi antara guru dengan atau pihak sekolah dengan orang tua, sehingga bisa lagi kita cari solusi supaya apa? Supaya rencana yang sudah kita buat itu mungkin ada kita evaluasi dan kita cari jalan keluarnya lagi, tapi dengan catatan tetap ada komunikasi dengan pihak orang tua. Ya, itu terdengar bagus sekali ya Bu. Kemudian bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya akan tetap berkomitmen, Bu, untuk tetap berusaha memberikan informasi-informasi kepada murid, bagaimana agar mereka tetap bisa disiplin, agar mereka tetap bisa melaksanakan keyakinan sekolah, kesepakatan-kesepakatan kelas yang telah dilakukan, baik oleh guru mata pelajaran, baik oleh wali kelas, tentunya dengan mengingatkan kembali bahwa setiap komitmen-komitmen ataupun kesepakatan-kesepakatan yang dibuat itu sangat bermanfaat buat mereka. Ya. Kemudian Bu, siapa atau apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Iya, tentunya banyak, Bu. Berkolaborasi mungkin dengan sesama guru mata pelajaran, dengan wali kelas, karena saya sendiri kan Bu masuk di beberapa kelas, beberapa tingkat. Ya mungkin dengan berkolaborasi dengan guru-guru sama guru mata pelajaran yang masuk di kelas itu, dengan wali kelas juga, kemudian berkoordinasi juga dengan piket dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Mudah-mudahan Bu. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut Ibu setelah sesi coaching ini, Bu?
Ya, eh, saya tetap akan pantau Bu bagaimana perkembangan rencana saya. Kemudian juga saya akan tetap berkoordinasi dengan rekan-rekan lain dan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi saya tetap akan pantau perkembangan rencana saya. Tentunya juga saya akan melaksanakannya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya atau dengan secepatnya. Ya, itu hebat sekali ya Bu. Saya percaya Ibu pasti bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya kemudian hari. Terima kasih banyak Ibu Rantini. Ya Bu. Ya, jadi memang tidak masalah ya. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Bu, terima kasih. Ya, jadi sama-sama kita tetap semangat dan berusaha keras. Oke, terima kasih Bu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Bu.